العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh rahmatullah, alhamdulillah walhamdulillah. Pada pagi ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk mengukuhkan keimanan dan keislaman kita. Insya Allah kita buka mata, kemudian kita berdoa karena kita sudah dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk menemukan hari baru. Dan hari baru ini untuk memulai awal mengingat Allah, mengingat perintah Rasulullah, mengingat diri kita siapa dan harus kepada siapa kita mengabdikan diri, kita menyerahkan diri agar selamat kita di dunia dan akhirat. Inilah tujuan hidup kita, agar kita bisa terarah menuju pada jalan yang lurus. Sering kita melakukan sesuatu merasa kepada jalan yang paling lurus, tetapi ternyata adalah karena kekurangan kita di dalam thalabul ilmi, kekurangan informasi kepada kita, sehingga merasa satu informasi yang kita terima merupakan hal yang sudah cukup untuk dilaksanakan. Ini yang sering menjadi perselisihan secara furu'iyah atau perdebatan kecil karena kekurangan ilmu kita. Sebagai contoh, saya pernah 23 tahun yang lalu saya pergi haji. Saat saya melakukan sholat sunnah sebelum maghrib, saya ditegur oleh kelompok saya, teman saya. Memang teman saya yang selalu dari awal mendaftarkan haji itu selalu tetap sama-sama. Kenapa tidak ada sholat sunat sebelum maghrib katanya? Itu yang kemudian saya berpikir, saya tidak akan berdebat karena saya tidak tahu, atau saya belum tahu, saya belum mengupas kenapa ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada sholat sunat sebelum maghrib. Kemudian saya pulang, saya biasa konsultasi kepada kiai saya, tetapi karena beliau sudah meninggal 2 tahun sebelum saya menunaikan haji, sehingga saya buka-buka, dan memang dia mendasarkan atas hadis Rasulullah saat menegur saya, mengatakan bahwa man amilan amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak atas perintah kami, fahuwa raddu, maka ia ditolak. Maka sini kata perintah itu dia tekankan sekali, bahwa sesuatu yang tidak ada perintah Rasulullah maka itu akan ditolak. Maka kemudian mari dalam hati saya kemudian menelaah apakah ini cukup dengan secara literal. Ternyata ada 3 kriteria yang harus kita ketahui, bahwa perintah Rasulullah itu ada 3 kriteria. Yang satu bersifat qauliyah. Qauliyah itu atas lisan langsung dari Rasulullah perintah. Kalau misal kata liutamima
Inama bu'istu litamima makarimal akhlak. Itu perintah Rasulullah. Ya, itu perkataan Rasulullah. Ya, jadi ada suatu sifat, yaitu yang pertama adalah sifat qauliyah, yang kedua adalah fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan Rasulullah. Maka perbuatan Rasulullah itu adalah bukan atas lisan Rasulullah, tapi sahabat yang tahu atas perbuatan Rasulullah. Maka kemudian sahabat mengatakan bahwa Rasulullah berkata seperti ini, Rasulullah berbuat seperti ini. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan sholatlah seperti hanya sholatku. Nah, itu adalah kemudian perbuatan Rasulullah yang kita tirukan. Ya, jadi bukan perintah Rasulullah, tapi yang kita tirukan adalah perbuatan dari Rasulullah. Maka itu adalah sifatnya fi'liyah. Yang ketiga adalah takririyah. Takririyah ini adalah sesuatu penetapan Rasulullah atas permakluman. Maklum. Rasulullah maklum dengan apa yang berbuat sahabat, tetapi Rasulullah sendiri tidak melakukan. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kamu suka, lakukanlah itu. Saat berkata seperti itu menjelang maghrib, maka maka para sahabat melakukan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah tidak melakukan. Tapi itu adalah sifat takririyah. Rasulullah sudah mempersilahkan. Nah, kemudian ada beberapa pendapat bahwa itu setiap masuk masjid adalah harus melakukan tahiyatul masjid. Nah, sering hal-hal yang furu'iyah seperti ini menjadi bahan-bahan perdebatan yang kita sendiri kekurangan ilmu. Tetapi harus kita maklumi bahwa kita seharusnya terus menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita selalu meninggalkan majelis taklim. Jangan kita hanya mengandalkan kepada medsos. Mentang-mentang itu sudah punya medsos, apalah majelis taklim itu yang bicara hanya orang-orang yang kurang kualitasnya. Nah, sini. Kemudian masa takririyah ini adalah penetapan seperti itu, maka kemudian seperti halnya Rasulullah mendengar seseorang di dalam rakaat kedua selalu membacakan surat Qul Huwallahu Ahad. Seorang sahabat, kenapa kamu selalu membaca Qul Huwallahu Ahad pada rakaat kedua setelah kamu membaca salah satu surat? Ya, Rasulullah, saya senang dengan membaca itu. Maka Rasulullah mengiyakan. Artinya memberi. Nah, inilah. Maka dari itu ada hal yang bersifat qauliyah adalah perintah langsung Rasulullah. Bersifat fi'liyah adalah karena perbuatan Rasulullah yang harus ditirukan. Kemudian takririyah. Takririyah itu permakluman dari Rasulullah sehingga menjadi sebuah ketetapan bahwa Rasulullah tidak melarang atas perbuatan para sahabat. Artinya Rasulullah setuju dengan perbuatan itu, walaupun Rasulullah sendiri sering tidak melakukan itu. Inilah hal-hal yang mari kita bahwa sabda Rasulullah mengatakan, man amina amalan, barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan perintah kami, fahuwa raddu, dia akan tertolak. Nah, bukan berarti kemudian hanya atas semua lisan yang tadi. Nah, kemudian tiga hal ini tadi yang harus kita ketahui, bahwa Rasulullah memberikan
perintah langsung Rasulullah mencontohkan pergerakannya langsung, gerakan Rasulullah dalam berbuat suatu amalan. Yang ketiga, Rasulullah secara takririah permakluman menjadi sebuah ketetapan bahwa apa yang dilakukan para sahabat itu diiyakan atau direstui oleh Rasulullah, bahwa dibenarkan oleh Rasulullah. Justru Rasulullah sering memuji para sahabat yang melakukan seperti itu. Maka malah kita sama-sama bodoh, sering kita melakukan sesuatu yang memamerkan kedangkalan ilmu kita. Maka kita sama-sama selalu rajin untuk menjadi satu anggota jamaah taklim, selalu mendengarkan taklim, selalu mendengarkan tausiah-tausiah dari manapun itu datangnya. Tapi kalau memiliki keinginan untuk kebaikan diri kita, marilah kita sama-sama untuk selalu menambah ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini, kalau ada kekeliruan adalah kekeliruan saya karena kebodohan saya. Kalau ada kebenaran, hanya Allah lah yang Maha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.